Halo teman-teman, apa kabar nih semuanya? Kembali lagi di Get Insight barengan sama aku Elizabeth atau Ibet, dan aku nggak sendirian, tapi di sini juga ada Ko Evans dan juga ada Cita Mara. Halo Ko Evans. Halo Cita Mara. Halo. Halo, Apa kabar nih Koko Cici? baik. Puji Saya Tuhan, baik. sehat, puji Tuhan semuanya. Oke deh. Nah mungkin teman-teman di sini buat yang belum kenal sama kita ya, perkenalin dulu. Aku Ibet dari Home Kartini. Dan di sini juga ada Ko Evans dan Cita Mara, ini mereka senior-senior kita nih dari Youth Gajah Mada juga ya. Pada Mungkin masanya, Ko Evans pada masanya. Pada masanya. mungkin boleh nih di-sharing dulu kali Ko Evans atau Cita Mara nih. Apa ya, kayak mungkin hal yang nggak bisa dilupain selama pelayanan bersama waktu di Youth, apa nih Ko? Ayo, Ko Evans. Yang pasti ya pelayanan di youth itu adalah hal yang paling menyenangkan, yang paling tidak terlupakan juga ya. Pastinya banyak kenangan-kenangan yang indah gitu ya. Dan terlebih lagi adalah satu kebanggaan tersendiri juga kalau melihat anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang setia itu ketika sampai usia saya sekarang ini gitu ya, melihat anak-anak muda yang dari youth dari dulu itu, mereka udah menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa sih gitu. Mantap. Mau Cita apa Ci? Cita sama Ko Evans sepelayanan berarti nih? Enggak sepelayanan. Saya dilayani dulu sama Ko Evans. Oh, gitu. Gimana Ci kesan-kesannya dilayani? Dilayani sama Ko Evans. Dulu kan zamannya kita tuh awal-awal youth itu masih di Duta Merlin tuh, tahun berapa itu. Lebih baik nggak usah disebutin supaya nggak kelihatan umur kita ya, Ko Evans ya. Iya betul. Dari zaman kita di Duta Merlin, jadi udah lama banget. Jadi waktu itu Ko Evans memang udah militan dari dulu, sementara saya memang masih youth yang baru masuk, terus ngikutin aja gitu pelayanan di youth Duta Merlin zaman itu sampai sekarang. Jadi kita udah lama juga ya di Rehoboth ini ya, Van ya. Banget. Ya. Ya bolehlah disebut senior lah, Ibet. Biasa nih teman-teman, senior kita sampai sekarang juga masih melayani nih. Masih. Ya. Tapi Ko Evans di GSKI Pluit, kalau kita kan di GSKI Gajah Mada. Betul. Oke. Nah, Cici Koko nih, kan hari ini kita mau bahas satu tema mengenai makna kenaikan Tuhan Yesus ya. Nah kan kita tahu nih tanggal 13 Mei kemarin kita habis merayakan kenaikan Tuhan Yesus yang dirayakan atau diperingati 40 hari setelah kebangkitannya ya, atau Paskah. Nah mungkin aku mau mulai dengan sebuah pertanyaan nih buat Cici dan Koko. Kenapa sih Tuhan Yesus itu harus naik ke surga gitu? Kenapa Ko Siapa Evans? nih? Ko Evans aja. Oke, baik. Yang pertama, Tuhan Yesus itu tentunya naik ke surga adalah untuk mempersiapkan tempat bagi kita, ya. Dan dia berjanji bahwa dia akan datang kembali, ya. Dan yang kedua, dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, maka Roh Kudus itu akan dicurahkan. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus dulu hanya ada secara geografis di Israel, tetapi sekarang Tuhan bisa hadir di dalam hati setiap kita melalui Roh Kudus-Nya. Mungkin kata pada mau ditambahkan? Kita kan sistemnya hari ini nggak tanya jawab murni, kita kan sistemnya diskusi. Jadi mungkin kita hari ini membahas juga kenaikan Tuhan Yesus ke surga, seperti pertanyaan Ibet, dan implementasinya buat hidup kita sebagai pemuda kali ya. Tadi sudah disebutkan sama Ko Evans kan, Tuhan Yesus mempersiapkan buat kita tempat di surga nanti. Jadi sekarang kita yang masih ada di dunia sebagai kaum-kaum yang masih muda, gimana nih cara kita implementasi persiapan tempat yang lagi disiapkan sama Tuhan Yesus nih di surga, dengan cara kita, dengan hidup kita kan diajar sama Pak Eras sebagai gembala senior kita kan sebenarnya udah gak boleh mengikuti, terikat dengan dunia gitu kan, kita harus melepaskan dunia gitu supaya kita bisa attach sama gaya hidupnya Tuhan Yesus. Betul. Cuman
Susah juga ya Ibet ya. Iya Ci, apalagi masih muda gini Ci. Iya, apalagi masih muda gini, tantangan macem-macem gitu ya, di mana-mana kayaknya kita juga mengalami itu dulu ya Vans ya. Nggak mungkin ujuk-ujuk sekarang baru pastinya. Ada ya. Iya, makanya tadi kan juga sempat saya mention ya bahwa wah anak-anak Tuhan ya yang taat, yang setia, yang benar-benar mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya membuktikan hari ini itu luar biasa. Ya, nggak ada yang Tuhan permalukan. Artinya termasuk salah satunya Citam nih kan hari ini juga udah menjadi luar biasa sekali kan gitu ya. Nah, rekan-rekan kita yang lain gitu ya, rekan-rekan kita yang lain itu sudah ada yang menjadi lawyer, udah ada yang menjadi dokter gigi gitu ya. Dan bahkan dokter itu juga nggak beberapa, bahkan banyak beberapa dokter, lawyers gitu ya. Mereka yang bekerja sesuai profesinya masing-masing dan itu ya luar biasa sekali sih. Gitu. Tetapi catatannya adalah memang apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, begitu. Ya nanti mungkin kalau boleh saya kutip dari satu ayat ya, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Di situ dikatakan adalah karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, gitu. Ya, jadi kata kemurahan Allah itu sebenarnya di situ dalam bentuk jamak, artinya kemurahan Allah dalam hidup kita itu banyak sekali. Ya, dan demi kemurahan Allah ini artinya adalah respon kita terhadap kemurahan-kemurahan Allah itu, yaitu kita mempersembahkan tubuh kita, ya, mempersembahkan hidup kita, gitu. Jadi pada dasarnya bagaimana kita mengisinya, yaitu dengan kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Nah, itu repot. Kita mesti ngomongin mempersembahkan hidup kita buat Tuhan tuh kayak gimana? Konkretnya, konkretnya tuh kayak gimana? Ya nggak Ibat? Ya. Mempersembahkan. Nah, makanya di sini dikatakan ya sebagai respon terhadap kemurahan Allah itu, yaitu mempersembahkan adalah tubuh kita ketika kita masih hidup itu. Kenapa masih hidup? Ya sebab nggak ada lagi gunanya kalau kita sudah mati gitu ya. Dan kalau misalnya kita juga tidak efektif menjalani hidup ini, ya kita tidak menjaga kesehatan, kemudian kita misalnya terlibat narkoba, dan kalau sudah terlibat narkoba biasanya itu terlibat runutan hal-hal negatif lainnya, ya seperti akhirnya menutup kebohongan dengan kebohongan, kemudian lebih lanjut bisa melakukan free sex, kemudian hal-hal lain yang negatif lainnya gitu ya. Misalnya juga ntar tahu-tahu ada kehamilan sebelum pernikahan dan lain sebagainya, ekses yang bisa terjadi itu banyak. Kalau anak muda itu nggak sejak dini untuk sadar ya dan rela untuk memberikan hidupnya bagi Tuhan gitu. Oke. Memberikan hidupnya bagi Tuhan itu abstrak loh Ko Evans. Ya. Gimana contohnya? Kenapa jadi gue yang nanya? Gak apa-apa. Kita lanjutkan dulu, kita dengerin Ko Evans dulu. Iya, jadi kan tadi saya sudah sebutkan beberapa ekses ya. Jadi tentunya kita nggak akan efektif melayani Tuhan kalau kita terlibat hal-hal ya yang negatif tadi, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Makanya sangat penting di sini adalah bahwa kita mempersembahkan itu, artinya mempersembahkan itu menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Kalau misalnya kita dulu sebelum kenal Tuhan, kita mati secara rohani, tetapi ketika kita mengenal Tuhan, kita akan menjadi hidup, ya, hidup secara rohani pula gitu. Jadi memang kita harus mempersembahkan itu sebagai respon kita, ya. Dan jangan lupa bahwa di situ dikatakan persembahan yang hidup, ya, yang kudus. Artinya kudus itu adalah kita dikhususkan, kita dipisahkan dari dunia ini, ya. Kemudian yang berkenan, yaitu tentunya ada standar tertentu yang pantas untuk diterima oleh Allah, ya. Berkenan itu artinya yang menyenangkan hati Tuhan, yang baik untuk diterima
oleh Tuhan gitu ya. Jadi memang kriterianya banyak sekali, dan itu dikatakan itulah ibadah kita yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bicara mengenai dari kita bangun pagi hari sampai kita mau tidur, itulah liturgi kita, itulah ibadah kita. Bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita, bagaimana kita mengisi waktu kita dari menit ke menit supaya tidak sia-sia, tetapi harus yang bisa berguna, yang bermanfaat gitu ya. Tentunya yang menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama kita. Oke, tapi nih kok kan kenyataannya nih kalau apalagi di anak-anak muda zaman sekarang nih, harus pengaruhnya kan begitu kuat nih ya, Ko Evan sama Citam, kayak pergaulannya yang Betul. Mungkin sekarang ya udah banyak lah, kayak ya free sex sudah biasa gitu, terus ya harus kita membanding-bandingkan diri kita mungkin nih sama orang-orang lain, akhirnya kita jadi nggak bersyukur gitu-gitu. Nah, kira-kira gimana tuh kok mengaplikasikan kita harus mempersembahkan hidup kita untuk hidup kudus dengan arus dunia yang udah makin kuat nih gitu. Oke. Gimana tuh, Ci? Jadi kirain Evan mau ngomong, jadi berhenti aku. Iya tuh, gue mau ngomong juga tadi. Jadi sebenarnya kalau Ibet bilang hari-hari ini kita makin sulit begini-begini, kayaknya perasaan enggak deh. Dari zaman dulu memang namanya pengaruh kacau mah kacau aja gitu. Yeah. Dari zaman kita muda juga yang ngaco mah banyak aja gitu. Banyak. Yang bedanya adalah sekarang adalah teknologi, digitalisasi dan teman-temannya itu jauh lebih mempercepat untuk proses penyebaran kekacauan yang terjadi gitu ya. Ya, jadi kita sekarang jadi cepet tahu, oh ternyata ada ini, ternyata ada ini. Dulu mah udah ada, cuman kita nggak tahu bahwa di sono ada gitu kan. Sekarang aksesnya lebih gampang. Jadi kayak aku cerita sedikit deh ya, zaman muda kayak gue udah tua banget. Aku kuliah kan, kebetulan aku kuliah di luar kota. Ceritanya mamaku tuh pengennya anaknya tuh belajar gitu, rajin gitu. Supaya di kota yang terpisah, yang diharapkan lebih sepi gitu kan, aku bisa lebih rajin belajar dibanding di Jakarta. Apa daya sama aja itu. Tidak terjadi juga itu. Nah, tapi yang mau aku ceritain adalah di kota yang di luar Jakarta itu, aku toh hidup sendiri, malah ngekos, punya pacar pula. Apa sih yang misalnya kita lakukan kalau kita di luar kota, di kosan, nggak ada orang tua sama pacar, yang aneh-aneh bisa terjadi, dan itu sudah banyak dilakukan. Ngapain tuh, Kak? Ya enggak, kayak misalnya ngapain kayak main gundu kayak gitu di dalam kamar atau ngapain. Enggak, tapi aku ingat zaman dulu teman-temanku tuh banyak yang tiba-tiba keluar dari kuliah karena hamil. Atau tiba-tiba, itu udah banyak terjadi. Jadi dari zaman dulu tuh udah biasa banget. Itu aku gak ngerti karena apa. Tapi akhirnya yang puji Tuhan, walaupun dalam kondisi mungkin youthku atau imanku atau pengetahuanku gak sedalam saat ini, itu Tuhan masih kasih aku cukup pengertian dan kebijaksanaan untuk menjaga diri. Jadi aku berani ngomong kayak gini sekarang karena kita cewek nih, mumpung Ibet kan cewek nih, Ko Evans kan laki. Beda gitu, kalau cewek itu tuh aku selalu merasa pertahanan diri itu biasanya di hubungan dipegang oleh cewek. Kalau ceweknya lepas, ya lepaslah itu hubungan gitu. Tapi kalau ceweknya yang jaga, itu pasti akan menjadi suatu hubungan yang baik gitu kan, yang kudus maksudku. Nah, long story short, apa yang pengalaman atau pengetahuanku yang dulu itu ternyata cukup menjadi bekalku untuk menjadi seperti hari ini. Jadi untuk teman-teman yang masih muda ini, nggak apa-apa kok melawan arus. Janganlah terbawa sama arus gitu. Memang teman-teman semuanya itu kalau ya ini aku buka aja ya, zaman dulu ya, zamannya gue kuliah aja.
Masuk kamar tutup pintu dong semuanya dong. Laki-laki dan perempuan, cowok cewek itu pacaran. Ngapain coba di dalam yang seperti tadi kok Evans nanya. Emang beneran main gundu di dalam kamar gitu kan. Itu kan memancing gitu. Itu memancing suatu tindakan-tindakan yang pasti kita lama-lama gak bisa kendaliin. Nah yang teman-teman masih muda ini gak bisa kayak gitu. Kalau kita mau ngikutin terus kayak gitu, teman-teman semuanya melakukan itu dan kita ikut melakukannya itu, ya kita nggak akan menjaga kekudusan yang Tuhan mau kan? Betul. Kalau satu kekudusan itu kita udah nggak bisa jaga, kedepannya pasti akan sulit. Gitu ceritanya. Ya nggak Ko Evans? Gimana kalau Ko Evans? Ya, gimana betul. Ko Evans? Iya. Contoh lainnya misalnya tadi juga kan disebutkan kan tentang kecanggihan teknologi kan ya. Nah mungkin bedanya kalau sekarang itu lebih mudah sekali ya kan melalui smartphone ataupun tablet atau apa. Kalau zamannya kita dulu kan melalui blogspot ya dulu ya, Tam ya. Nah kalau sekarang jauh lebih mudah gitu loh. Jadi apapun yang di browsing apa aja itu juga bisa didapatkan dengan mudah. Nah, persoalannya adalah apakah kita menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang positif atau untuk hal-hal yang negatif gitu. Sebab juga ya, kenapa misalnya juga terjadi chaos tadi gitu ya, kekacauan sebetulnya karena kekurang pengetahuan gitu ya. Jadi sebenarnya juga harus kita mengerti firman Tuhan gitu ya. Kita menjaga hati dan pikiran kita. Sebab pintu masuknya itu melalui mata kita loh. Ya, melalui mata kita, melalui pendengaran kita itu masuk bisa semua hal-hal yang negatif gitu. Kemudian diolah oleh pikiran kita ya. Dan itu menjadi hal yang negatif. Makanya kita harus selalu memberikan informasi, masukan yang positif dalam hidup kita gitu, supaya pada akhirnya resultnya juga akan baik, akan positif, akan maksimal bagi Tuhan begitu. Iya, aku jadi kepengen tanya juga sama Ibet sebagai representasi anak muda sekarang. Yes. Ya muda juga nih. emang Ibet berapa lama mulai pelayanan di youth ini? Aku kayaknya berapa ya? 2 tahun apa 3 tahun baru udah. Cuma aku sebenarnya udah ikut di Rehoboth tuh dari kecil sih, dari di Duta Merlin juga. Dari zaman sekolah minggu berarti dong ya? Iya, dari sekolah minggu. Terus jadi katamu waktu itu youth, jadi si Ibet sekolah minggu gitu. Udah nggak usah dihitungin umur ya, Ko Evans. Astaga. Jauh sekali ya. Terus Ibet terus sekarang ini kesulitan apa sih buat anak muda gitu, kalau misalnya kita dari tadi kan ngomongin tentang kekudusan pikiran, kekudusan perbuatan, apa sih yang susah buat anak muda sekarang ini untuk menjaga itu? Apa ya, mungkin kayak itu sih Ci, emang lebih ke pergaulan ya. Jadi rasanya tuh kayak anak muda sekarang tuh merasa udahlah nggak usah muluk-muluk, mustahil lah bisa hidup suci, hidup kudus gitu kan. Jadi kayak ya udah, kalau ada misalnya teman yang kita tahu free sex kan sekarang, kita kayak ya udah ngapain dihakimin, nggak usah dijudge lah, biarin aja mereka begitu. Jadi kesannya kayak apa ya tuh Ci namanya, melonggarkan itulah. Degradasi ya. Jadi ya, penurunan standar akhirnya itu jadi sebetulnya. Kayak merasa berjalan sendiri, emang bener ya, apa nggak bisa hidup kudus gitu, emang semuanya begitu. Jadi mungkin kayak gitu sih Ci, kayak merasa berjalan sendiri dan di tengah lingkungan yang ya udah melonggarkan aturan-aturan dan itulah. Karena merasa semua orang begitu kok, kenapa gua enggak gitu ya. Jadinya kayak jadi kan kita jadi ikut mikirin ya, apa iya ya nggak mungkin gitu kan. Oke. Tapi memang gimana Van? Ya, jadi memang kalau menjadi kudus ya atau berusaha hidup kudus itu memang harga yang harus dibayar itu mahal. Sebab kita nggak bisa sekonyong-konyong tiba-tiba kita menjadi kudus, tiba-tiba nggak bisa gitu. Semua itu berproses dan butuh perjuangan. Tetapi ya mudah sekali buat seseorang itu untuk terjatuh dalam dosa. Kalau untuk seseorang itu menjadi jahat ya memang nggak sekonyong-konyong jahat sekali juga, enggak. Tetapi untuk menjadi jahat aja atau menjadi tidak baik itu terlebih-lebih sangatlah mudah dibandingkan kalau kita harus
berjuang hidup baik itu jauh lebih sulit memang gitu. Dan kalau boleh saya juga garis bawahi ya, bahwa tentang kekudusan ini sangat penting sekali, karena salah satu tugas saya ya itu adalah memberikan bimbingan pranikah gitu ya kepada anak-anak muda yang mau menikah. Jadi dan banyak sekali gitu ya saya ajarkan ke anak-anak muda ini betapa pentingnya hidup dalam kesucian, dalam kekudusan begitu. Meskipun berat ya, meskipun juga mereka misalnya ada yang lulusan dari luar atau apa, itu memang hal yang biasa kok, hal yang wajar. Nah, justru kita anak-anak Tuhan itu nggak biasa memang. Kita melawan arus dan kita harus berjuang untuk itu. Ini adalah omongan dari 2 orang yang sudah melewati tahap itu, Iben. Jadi percaya aja udah. Kalau kita nggak melewati tahap itu, kita nggak akan bisa ngomong, gitu kan? Kita tahu betapa sulitnya melawan itu juga kita tahu, karena kita pernah berada di posisi itu, gitu kan? Tapi kita juga mau kasih tahu kalian bahwa jika kita sudah melewati tahap itu, kedepannya tuh lebih enak. Apa kedepannya enaknya? Kalau aku sih ya, berdasarkan pengalamanku, 1, kalau kita berbuat salah sedikit, nanti Tuhan akan lebih mudah untuk kasih tahu. Kita akan lebih peka. Kalau tadi si Ko Evan kan bilang, orang itu nggak bisa sekonyong-konyong jahat. Emang nggak bisa. Tapi kalau kita misalnya sudah berusaha untuk benar, nanti suatu kali kita melakukan kesalahan, itu Tuhan pasti kasih tahu dan kita lebih peka, lebih cepat untuk dengar gitu. Oh, aku salah ini. Itu lebih cepat untuk balik. Jadi kita tuh lagi membangun diri kita supaya jadi nggak sekonyong-konyong, supaya menjadi pribadi yang baik. Dan itu butuh waktu memang. Ya nggak Fans? Emang butuh waktu, Ibet. Butuh waktu. Betul. Tapi kalau memang ada seperti tadi Ko Evans ngomong, memang harus ada effortnya. Nah, sekarang kita ngomongin cewek. Sekarang ngomongin tanya Ko Evans sebagai seorang cowok. Kan pasti berat juga, ya nggak Vans? Apa yang harus dilewati untuk hidup kudus itu? Ya, jadi memang kan cowok itu juga cenderung kan pergaulannya juga memang yang harus dijaga, ya kan? Dulu orang pikir, kalau kalau merokok itu kelihatan cool, kelihatan jantan, ya kan? Padahal kejantanan itu nggak dilihat dari kita ngerokok itu kelihatan keren apa enggak, kan nggak begitu. Mungkin cowok itu kelihatan keren banget tuh kalau misalnya badannya tuh atau perutnya six pack begitu ya. Padahal hari ini lo lagi menjustifikasi perut lo ya. Lah enggak, padahal orang yang di gym itu kan belum tentu juga pria sejati juga kan, enggak juga kan. Ya kan, jadi untuk jadi cowok yang benar-benar baik, terutama yang bagi kalian yang mencari pasangan hidup ya, itu benar-benar harus yang cinta Tuhan, harus yang karakternya baik gitu. Karena kalau terus terang ya, dunia ini memang kalau kita udah salah bergaul itu udah sangat mempengaruhi masa depan kita gitu ya. Kalau teman-teman kita lingkungannya gitu ya, dugem lingkungannya, mereka pada akhirnya habis dugem dengar house music gitu ya, kemudian minum yang memabukkan, terus lagi narkoba pula. Nah, ntar habis itu ya kan pulangnya entah bisa apa lagi yang terjadi ya, akan ada runutan-runutan peristiwa yang kita nggak tahu gitu. Nah, siapapun ya dan bagaimanapun itu, bahwa manusia itu pasti pengen menemukan damai sejati. Ya, di tengah-tengah yang kita para cowok itu mencari kesenangan melalui hobi kah, melalui mobil, motor dan lain sebagainya, tapi nggak akan ketemu gitu ya. Hal yang atau damai yang sejati itu sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan. Gitu. Jadi intinya memang tetap bagi para cowok itu harus rajin untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin aku mau nanya juga nih, tips-tipsnya apa nih dari Cici sama Koko yang kan udah melalui proses ya masa-masa remaja atau pemuda kan, dengan yaitu tadi arus yang begitu kuat gitu. Nah, tipsnya gimana biar kita bisa tetap melawan arus dan menjaga kekudusan itu gitu. Aku dulu ya, mungkin nanti Ko Evans menambahkan. Siap.
Kalau dari aku sendiri, pengalamanku sendiri, yang pertama udah pasti kita mesti komit. Kita harus komit atas apapun yang kita mau kerjakan. Kalau kita bertekad untuk kita harus mau hidup bener, pokoknya itu komit sama apa yang kamu lakukan. Tapi komitmen itu tidak bisa dilakukan tentunya tanpa ada pegangan gitu ya. Maksudku dalam arti gini, komitmen kita itu harus didukung satu dengan doa pasti, ya kan? Kita komitmen, tapi kita harus pagari atau jagai komitmen kita itu dengan doa. Kan kalau kita nggak doa juga persekutuan kita sama Tuhan jadi kurang baik gitu kan, kurang dekat. Yang kedua, komitmen itu juga harus dijaga oleh lingkungan sekitar kita. Tadi Ko Evans juga udah ngomong sedikit mengenai pergaulan kan. Kalau kamu berkomitmen, kamu berdoa, tapi kamu nongkrongnya sama geng motor misalnya, atau kamu nongkrongnya sama geng-geng cewek-cewek yang ada di film-film Clueless, apa yang itu matre-matre itu ya, kamu nggak akan bisa bertahan di situ. Jadi kalau buat aku cuman itu, buat aku pribadi ya, nggak usah terlalu muluk-muluk kita mau ngapa-ngapain dulu. Kalau selama kamu bisa menjaga komitmen itu dengan baik, itu kamu masih bisa bertahan di tengah arus modal apapun gitu loh. Aku tahu sih, kebetulan mungkin memang tipeku atau Ko Evans let's say itu tipenya memang secara karakter cukup kuat untuk menahan arus. Aku ngomong karakter secara personal ya. Aku bahkan belum ngomong. Tapi memang mungkin ada teman-teman yang secara karakter tuh gampang goyang gitu kan, gampang kebawa. Ya aku cuman bisa bilang selama kamu bisa berkomitmen dan bekerja keras dan mau untuk melakukan itu, pasti kamu bisa. Kalau Ko Evans gimana kalau Ko Evans? Ya betul, memang pada dasarnya harus memiliki komitmen ya, dan komitmen ini sebagai dasarnya yang dalam kita melakukan sesuatunya dengan serius. Ya, hal yang paling prinsip yang selalu saya ingat gitu ya, itu adalah dari lagu sekolah minggu. Ya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh ya, karena ini adalah benar-benar prinsip menurut saya. Kalau kita nggak baca Alkitab setiap hari, kita nggak ada guidance di hidup kita. Nggak akan ada guidance ya, karena semua itu adalah bersumber dari situ. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti ya, Alkitab mengatakan kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kita diberkati Tuhan. Ya, dan lagi memang ya kita melakukan komitmen itu tentu akan ada pengujiannya gitu, dan pengujian itulah nanti akan lebih memperkuat komitmen kita. Kalau kita ada kesempatan korupsi, kita nggak melakukannya. Kalau kita ada kesempatan berbuat dosa, kita nggak melakukannya, gitu ya. Dan itu kita akan semakin getting better and better and better gitu setiap harinya. Dan percaya bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, ya anak-anak muda pasti diberkati Tuhan. Nggak usah takut akan masa depan, sebab Tuhan pasti memberkati masa depan kita. Berarti soal pergaulan, berada di komunitas yang baik dan emang satu tujuan itu penting juga ya, Cici dan Koko. Penting banget, bukannya penting banget. Juga. Penting banget. Karena kayak misalnya Ibet kan udah kerja, jadi banyak juga teman-teman kita pasti selain yang udah kuliah atau sekolah, udah banyak juga yang udah kerja. Pergaulan di tempat kerja tuh beda juga kan dengan pergaulan zaman kita kuliah. Sekarang udah punya duit sendiri, ya kan? Yeah. Udah bisa beli barang sendiri tanpa minta sama orang tua. Itu akan mengubah pola pikir kita juga kadang-kadang. Kita ngelihat yang tadinya kita ngelihat brand ini, oh biasa aja gitu ya, tiba-tiba wah kita bisa beli itu. Wah. Terus kita lihat teman sekitar, apalagi kalau misalnya nih kerjanya daerah segitiga emas. Sudirman Tamrin, Sudirman Kuningan. Ya, Kuningan misalnya kita ngomongin sana, yang cewek-ceweknya kan waduh trendy tasnya semuanya harganya 6 digit misalnya. Kebawa pasti kebawa. Tapi salah atau enggak? Ya, salah atau enggaknya kan tergantung kita sebenarnya, kita yang tahu. Pakai kalau ada boleh, tapi kalau misalnya nih kamu sampai harus beli
Terus makannya tiap hari toge sama tahu sama tempe karena kamu harus bayar cicilan tuh tas. Ya itu ya nggak tepat berarti. Itu saya dulu pernah terjebak di situ tuh. Pengakuan dosa dimulai. Iya. Iya kan, ketika waduh keren banget nih cowok nih kalau pakai jaket ini, kalau pakai jam tangan ini. Jam tangan bener ya cowok. Kalau pakai sepatu ini, bahkan kalau punya motor ini gitu kan, mobil yang ini. Nah, itu kayaknya kita bisa bahagia, bisa senang, padahal ya enggak juga. Ternyata pada akhirnya disadari bahwa semua itu semu gitu. Semu, toh nggak ada itu pun sebenarnya bukan satu masalah besar juga. Atau nggak pakai brand tertentu juga nggak masalah juga pada akhirnya sebetulnya gitu ya. Karena yang penting kita nyaman dengan apa yang kita pakai, sebetulnya nggak perlu yang standar bagaimana begitu. Itu kata lainnya, nilai diri kita tidak ditentukan dengan tidak brand yang kita pakai. Yes. Nah. Jadi aku tahu banget nih anak-anak muda sekarang memang banyak yang ke arah situ kan. Banyak yang terjebak dalam hal itu. Pakai nggak apa-apa, tapi apakah kalau kamu pakai itu akan meninggikan nilai dirimu? Itu enggak, betul. Kita kan balik lagi yang kita omongin sekarang kan adalah bagaimana caranya kita menempati tempat yang Tuhan Yesus sediakan di surga nanti. Yes. Ya, yang kita ngobrolin dari tadi ini kan gimana caranya supaya kita dapat spot nanti di surga. Lah emang branded atau barang-barang itu bisa membuat kita masuk surga kan? Enggak juga kadang-kadang. No, yes. Ya nggak Ibet? Setuju Ci. Aku nih soalnya berada di lokasi kerja daerah itu. Emang challenging banget sih, tapi kalau aku mungkin basicnya juga nggak dari dulu nggak terlalu ngikutin ke bawah lah kalau soal brand-brand gitu kan, jadi ya udah aman. Ya ada yang aman ke kamu, ada juga yang ke bawah, gaya hidup ke bawah, ya kan? Tapi emang boros sih jadinya sih kayak makanan aja kan mahal. Iya. Yang tadinya nggak suka ngopi, ujuk-ujuk karena kebawa dengan sekarang ada brand-brand kopi yang langsung ngopi. Padahal kagak doyan kopi sebenarnya aslinya. Yang diminum jangan-jangan cuma coklat doang gitu. Cuma jadi kebawa ya. Ya. Kalau nenteng mug atau tumbler gitu kan, jadi kayak prestisnya ada gitu loh. Masuk Sudirman pakai branded bawa tumbler. Nah gitu. Jangan Ibet, jangan. Iya. Jangan teman-teman. Jangan teman-teman. Jangan. Ternyata kita sudah sampai setengah jam. Mungkin 5 menit lagi ya kita ngobrol-ngobrolnya nih sebelum ke kesimpulan. Ya, buat anak-anak muda memang harus ya membayar harga, memang harus membayar harga dari kita muda. Gitu ya. Kalau kita hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, memang kelihatannya agak aneh gitu, sebenarnya nggak aneh juga. Artinya bukannya berarti kita nggak boleh nonton bioskop, kita nggak boleh berenang, kita nggak boleh pergi keluar, atau kita menikmati pemandangan, foto-foto dan sebagainya. Bukan berarti nggak boleh begitu. Kita tetap kok itu menikmati berkat Tuhan. Kita hanya dengan cara kita gitu ya, bahwa Tuhan menciptakan semuanya demikian indah gitu ya, dan juga kita bisa menikmatinya, dan kita bisa menikmati berkat Tuhan juga dengan apa yang ada yang Tuhan percayakan pada kita sekarang gitu loh, dengan apa yang kita makan, minum, pakai hari ini. Itu kan semua kemurahan-kemurahan Tuhan yang harus kita syukuri dan juga harus kita responi kemurahan Tuhan itu tadi ya kan. Kita bisa melewati tahun 2020, kita staying alive nih ya kan, setelah sekian juta orang nggak bisa melewati tahun 2020. Nah ini it's a gift, it's a blessing, bahwa kita harus mengisi hidup kita sepenuh-penuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Setuju, amin. Jadi kita kan topik kita hari ini balik lagi adalah Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Sekarang ini kita sebagai anak-anak muda memiliki spot. Ibarat kata kalau kita bioskop tuh kita udah pengen booking duluan. Nomor kode duduknya di surga tuh di mana? Gitu kan? Ya, nah, QR, sekarang adalah yes. QR. Kita lagi QR. Nah, caranya tapi nggak gratis, itu ada harga yang harus dibayar untuk dapetin tempat itu. Nah, harga ini lagi kita ngomongin gimana? Ya, 1, hidup kudus.
tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan dengan pikiran, dengan perbuatan, dengan hati kita. Perkataan, semuanya harus benar sesuai sama yang Tuhan mau. Kedua, gimana caranya untuk menempatkan itu? Ya, kita punya komitmen. Kita punya komitmen sama Tuhan. Tuhan, saya mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ketiga, tentunya komitmen itu harus didukung oleh lingkungan sekitar kita. Kita punya komunitas yang baik, kita punya bahkan pasangan pun harus yang sevisi dan semisi sama kita. Kalau enggak nanti kita susah lah, kita maunya pokoknya kita mau hidup benar, mau hidup kudus. Nah pasangan kita belok-belok kan susah, gak ada yang backup kita. Iya, nanti kita malah diajak-ajakin digeret-geret, nggak komit lagi kita. Jadi seperti tadi kata Ko Evans, memang sulit buat anak-anak muda untuk berkomitmen, tapi kita mesti ingat, kita harus berjuang lah. Pokoknya kita harus berjuang supaya QR atau bookingan kita itu dapat. Kalau nggak dikasih orang lain dan kita nggak dapat. Gitu kira-kira Ibet sama Ko Evans. Dan nih kayaknya udah di penghujung acara nih ya kita. Nggak berasa sudah setengah jam lebih. Thank you nih ya buat Ko Evans juga sama Cita buat sharing-sharingnya juga nih diskusi hari ini. Thank you, sama-sama. Ya, dan teman-teman thank you juga sudah menyaksikan Get Insight hari ini, dan semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat juga dan teman-teman bisa mendapatkan insight yang baru supaya kita bisa lebih berkomitmen lagi di dalam Tuhan dan bisa menjaga kekudusan kita. Oke, nah teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi di YouTube channel GSKI Gajah Mada. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media kita nih di Instagram dan Facebooknya GSKI Gajah Mada supaya kalian gak ketinggalan sama update-update info dari GSKI Gajah Mada. Oke, mungkin sekian dulu ya dari kita hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. See you, bye-bye. God bless. God bless. God bless.